Aku harus segera ke sana sebelum mereka menemukan Yasmin. Prita benar-benar sudah mempersempit ruang gerak aku. Aku lewat pintu belakang aja. Mudah-mudahan aman. Gerbang belakang sepertinya aman, jadi aku nggak perlu menerobos gerbang depan. Aman. Dasar bodoh. Kamu ikutin dia. Ikutin. Siap. Kamu harus perhatiin mobilnya. Jangan sampai ketinggalan dia ya. Cepet, cepet, klik, buruan. Kita jangan sampai ketinggalan. Tiara? 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 Tiara, kamu di mana, Nak? Tiara! Tiara! Di mana kamu, Nak? Aku harus cari mama kemana lagi. Aku cuma pengen ketemu mama.
Tiara, kita akan terus cari mama kamu. Tapi sekarang kita harus pulang. Kamu kelihatan lelah. Ya nak, terus mama gimana? Kita pulang dulu ya, Nak Natasya. Ayo kita pulang ya, Nak. Kamu tuh udah capek sekali mukanya. Ayo pulang ya. Ayo kita pulang. Ya. Tiara. 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 Udah. Kamu yang tenang. Tiara. 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 Siapa sebenarnya perempuan yang ingin tahu tentang Yasmin? Padahal kan Yasmin udah gak punya siapa-siapa. Dan dari mana dia tahu tempat tinggal Yasmin yang sekarang? Aneh. Aku harus cari tahu siapa dia sebenarnya. Rick, kejar dong, Rick. Saya nggak mau ya kalau sampai kehilangan jejak Mas Lukman. Siap, Bu. Lah, Rick, kok pelan mobilnya? Maaf, Bu, tapi itu ada orang di tengah jalan. Saya nggak peduli, kalau perlu tabrak aja sekalian. Ngapain di tengah jalan kayak gini? Erik, saya nggak mau ya sampai kehilangan jejak Mas Lukman. Erik, jalan! Tadi tuh aku udah deket banget sama mama. Aku
Aku tahu mama di sekitar situ. Aku bisa ngerasain, Bi. Tapi aku gak bisa menemukan mama. Pasti sekarang mama lagi ketakutan, Van. Mama nunggu aku buat nyelamatin dia, tapi aku gak bisa. Aku nih gak berguna jadi anak. Aku nih gak berguna. Mama aku dalam bahaya, aku gak bisa nolong dia. Aku gak berguna, Van. Lihat aku. Jangan bicara seperti itu. Ya? Iya, Natasha. Kamu gak boleh seperti ini, Nak. Kamu gak boleh lemah. Kalau kamu mau menemukan ibu kamu, kamu harus kuat. Mungkin sekarang belum saatnya. Kita terus berusaha, pasti ketemu, Nak. Aku takut gak bisa ketemu mama lagi, Bi. Kamu pasti akan ketemu mama kamu. Kita akan temukan dia. Kamu harus punya keyakinan yang sama. Kamu yang kuat. Aku juga minta maaf. Waktu kamu cerita tentang papa, aku sempat nggak percaya sama kamu. Maafin aku ya. Yang penting sekarang, kita udah tahu mama kamu masih hidup. Aku yakin kita pasti akan menemukan dia dimanapun dia berada. Keluarga Hendra Saputra telah menghancurkan keluarga kita, Tiara. Kita harus membalasnya. Membalas perbuatan keluarga Saputra. Ternyata cuma pengemis. Kirain apa? Udah yuk Pak, ngapain ngurusin pengemis? Hendra Saputra. Hendra Saputra? Siapa dia? Wajahnya seperti aku kenal.
Pak Jack, urusan kita sekarang semakin lancar. Ya, semoga saja depannya bisnis kita menjadi lebih baik lagi. Harus. Hubungan kita juga dari dulu kan sudah sangat baik. Pembunuh kalian! Keluar! Siapa perempuan itu? Mau apa dia? Keluar! Kalian sudah membunuh suami saya! Saya tahu itu semua rekayasa dan kalian yang melakukan itu! Keluar! Rizka? Kamu Rizka? Iya benar. Kalian pembunuh. Pembunuh keluargaku. Pembunuh. Iya benar. Pembunuh. Dulu ada rumor yang mengatakan kamu dibunuh oleh Hendra Saputra dan Prita beserta keluarga kamu. Kamu sekarang sudah kembali. Kamu telah kembali dari kematian kamu. Ayo Nadia, bantu Papa angkat dia ke mobil, ayo. Ngapain sih ngurusin pengemis? Papa kenal sama dia. Ayo, ayo bantu. Pak, tapi kan dia bau banget. Udah tahan sebentar aja. Ya, ayo, coba bantu sini. Ayo, Nadia. Pak, tapi Nadia, bantuin. Ayo. apa yang dilakukan Mas Lukman di sana tengah malam begini? Apa yang dia cari? Kemana dia taruh kuncinya? Yasmin! 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 Prita, kenapa kamu bisa di sini? Kamu ngapain di sini? Jadi di sini kamu menyimpan kekasih gelap kamu. Kamu ini ngomong apa sih? Aku nggak ngerti apa yang kamu omongin. Jadi kamu kesini setiap kamu lari dari masalah dan menghabiskan waktu kamu di sini. Prita, ini semua tidak seperti yang kamu pikirkan. Jadi apa yang harus aku pikirin, Mas? Apa? Setelah aku melihat semua ini? Aku nggak bisa jelasin sekarang. Ayo kita pulang. Ayo pulang.
Kurang ajar kamu ya. Pak Lukman jangan Pak. Bagaimanapun Bu Prita ini tetap istri Bapak. Lepasin saya. Tunjukin di mana perempuan itu, Man. Di mana kamu sembunyiin perempuan itu? Perempuan yang udah mencuri hati kamu. Yang udah bikin kamu jauh dari aku. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Kamu pikir kamu bisa merahasiakan semuanya sama aku? Kamu lupa aku siapa? Aku anaknya Hendra Saputra. Dan kamu nggak bisa bodohin aku. Di mana perempuan itu? Kan aku udah bilang, aku nggak ngerti omongan kamu. Kamu nggak percaya sama aku. Silakan, silakan kamu cari. Kamu masuk ke rumah itu. Kamu bawa kalau kamu menemukannya. Jadi sebelumnya si Lukman nyembunyiin ibunya Natasha di tempat ini. Tapi di mana sekarang? Di mana dia nahan ibunya Natasha? Tak percaya banget sih kamu. Terus ini apa? Aku menemukan resep dokter di kemeja kamu. Atas nama Yasmin. Siapa Yasmin? Siapa Yasmin? Oh, jadi gara-gara itu kamu curiga sama aku. Terus kamu mata-matain aku. Di mana perempuan itu, Mas? Kamu udah ketangkep basah. Kalau kamu curiga, kamu bisa tanya baik-baik sama aku. Aku pasti jawab. Di mana perempuan itu, Mas? Saya nggak mau dengar omong kosong kamu. Di mana perempuan itu? Perempuan itu adalah dalang dari semua masalah-masalah kita. Maksud kamu apa, Mas? Tuh, kamu tanya Erik. Beberapa hari yang lalu, aku diserang orang. Dan aku berhasil menangkap orang itu. Aku tanyain dia, untuk siapa dia bekerja. Dari dia aku dapat resep itu. Dan aku selidiki, dia mengarahkan aku ke rumah ini. Makanya aku cari ke sini. Kamu pikir kamu bisa bohongin aku dengan cerita murahan kamu itu, Mas? Hah? Kamu diam-diam keluar tengah malam hanya untuk mencari perempuan ini. Siapa Yasmin, Mas? Suami saya pikir saya bodoh. Erik, ini tugas baru kamu. Kamu cari dokter yang ada di resep ini dan kamu cari alamatnya. Pastikan kamu dapat dokter siapa yang menangani Yasmin. Udah, Lukman! Maaf Pak, saya hanya menjalankan perintah. Kalau sampai saya menemukan bukti bahwa Yasmin adalah perempuan selingkuhan kamu yang kamu sembunyiin selama 15 tahun terakhir, kamu tahu apa yang akan terjadi, Mas? Sama seperti perempuan yang pernah kamu sentuh. Mereka akan mati. Mati di tangan aku. Dan kamu tahu itu akan terjadi. Kamu tahu aku akan menemukan perempuan itu. Dan kamu akan tahu akibatnya. Permisi.
Mana kamu, Yasmin? Kemana aku harus cari kamu? Pak, siapa sih perempuan ini? Ngapain Papa bawa dia ke sini? Dia ini Tiara. 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 Siapa kalian? kamu nggak usah takut. Jangan dekat-dekat. Jangan dekati saya. Di mana saya? Tiara, saya harus mencari anak saya. Tadi saya melihat anak saya. Saya melihatnya. Tunggu, mau sekali. Ibu Rizka tenang. Ya, kami semua mengira ibu dan keluarga ibu sudah meninggal. Dan saya kaget sekali tadi malam melihat ibu. Bagaimana kamu tahu nama saya? Rizka, kali ini kamu nggak bisa lepas. Kamu nyerah aja, jangan bikin ini jadi sulit. Lepaskan! Kalau kamu sayang mama cuma pergi. Ayo lari! Lari! Tiara, Tiara. Tiara! Tiara! Itu suara mama. Mama di sini, Nak. Tiara! Dia sedang mencari saya. Tadi saya melihatnya. Bahkan tadi dia menelpon saya. Saya harus mencarinya. Ibu Rizka tenang dulu, Ibu. Ibu istirahat dulu. Ibu masih lemah. Nadia, tolong buatkan jus untuk Bu Rizka. Erik, saya tunggu kabar dari kamu. Siap, Bu.
Natasha, cepat ambil kertas dan pulpen dan catat alamat ini. Jalan Pegangsaan Timur Raya nomor 3, Jakarta Utara. Itu adalah alamat dokter yang merawat ibu kamu. Ibu kamu memakai nama Yasmin. Cepat temui dokter itu. Siapa tahu dokter itu tahu di mana ibu kamu berada. Ya? Erik. Pak Aldo? Mana handphone lo? Maaf, untuk apa ya, Pak? Habis telepon siapa lo? Mana handphone lo? Pak, jangan, Pak. Sini, jangan, Pak. Gue tahu, lu kerja sama keluarga Saputra itu karena lu ingin menyusupkan. Sini, Papa, jangan, Pak. kurang ajar. Benar kata Opa. Kalau lu masuk sini karena lu menjadi pengkhianat. Erik, kasih tau gue. Siapa yang nyuruh lu? Siapa tuan lu? Kalau lu nggak menyebutkan siapa tuan lu, satu kesalahan akan berbanding dengan nyawa. Kalau lu nggak menyebutkan siapa Tuhan lu, maka nyawa lu taruhannya. Maaf, Pak Aldo. Tapi saya benar-benar nggak mengerti apa yang Bapak maksudkan. Kurang ajar lu. Berani ngelawan lu ya. Pak Aldo, maaf. Jangan paksa saya untuk melawan Pak Aldo. Kurang ajar lu, Erik. Pengkhianat! Pengawal! Pengawal! Tangkap, Erik. Lepas! Lepas! Hei, Erik. Apaan ini? Erik! Diam. Ternyata selama ini dia adalah pengkhianat. Apa maksud kamu? Ternyata orang yang selama ini kita percaya, orang yang selama ini ngawal kita, adalah musuh terbesar kita. Lu terlalu berani untuk masuk ke kandang macan. Karena lu udah masuk kandang macan, jadi lu harus tanggung resikonya. Hei, apa nih? Ngapain kalian? Lepasin. Jangan sentuh anak saya. Lepasin! Lepasin! Erik! Lepas! Lepas! Apaan sih? Bagus. Emang kalian pikir mereka semua bekerja buat kalian? Hah? Saya akan lapor polisi. Apa? Saya akan cari kamu. Saya akan lapor polisi. Saya tunggu. Penjaga saya mana? Penjaga! Lepas. Sampai jumpa, Pak Aldo. Salam hormat untuk keluarga Saputra. Erik! Satu lawan satu kau berani. Erik! Setan kalian semua. Erik! Kurang ajar. Kita udah percaya sama mereka. Dan ternyata mereka pengkhianat. Mama tahu siapa yang bertanggung jawab sama ini semua. Pak Encep. Pak Encep yang merekomendasikan mereka kerja di sini. Dia yang bertanggung jawab. Masuk akal. Ya, karena Erik yang memperkenalkan ke Aldo, itu adalah Om Encep. Jadi mungkin Om Encep ada di balik semua ini. Tapi Mama nggak usah khawatir. Secepatnya Aldo akan habisin Om Encep. Enggak.
Jangan sekarang, Dok. Kita harus panggil dulu orang-orang kepercayaan kita ke sini. Ingat, kamu jangan lakukan apapun sementara. Nanti kalau orang-orang kita udah kembali, kita akan balas mereka pada waktu yang tepat. Terserah deh. Ini bener alamatnya kan? Iya. Ada bisa saya bantu, Pak? Pak, apa dokternya sudah ada? Dokternya belum datang, Pak. Kalau memang ada yang sakit, Bapak dan Ibu silakan tunggu di dalam. Enggak, Pak. Kita dalam keadaan darurat. Salah satu pasien dokter ini sedang butuh pertolongan. Apa kita boleh minta alamat rumahnya? Maaf, Pak. Kalau soal itu, saya tidak bisa kasih tahu, Pak. Pak, tolong kami, Pak. Ibu teman saya butuh resep dari dokter. Kami takut terjadi apa-apa sama beliau. Tolong kami, Pak. Baiklah, Pak. Kalau memang mendesak, sebentar. Saya tuliskan alamat dulu ya. Iya, Pak. Makasih. Ini alamat jelasnya. Silakan. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Sekarang kamu minum obat dulu ya. Tolong! Diam. Gak ada yang dengar di sini. Tolong! Diam. Buka. Buka. Permisi. Permisi. Kok aneh ya? Apalagi praktek ini dalam? Nggak, menurut aku sih nggak. Ada yang aneh nih. Pintunya nggak dikunci. Kita masuk aja. Ya udah. Misi. Dokter? Dok? Loh, Van? Dok? Dok? Dokter? Dok, bertahan, Dok. Ya ampun. Dok, minum dulu, Dok. Dia kena racun, tapi masih hidup. Dok, minum dulu ya, Dok. Dok, dokter harus bertahan. Bangun, Dok. Bangun. Pelan-pelan minum dulu, Dok. Dokter? Dok! Dokter, saya butuh dokter. Dokter harus bangun. Dok! Dokter! Tasya. Obat apa ini? Pasti dokter ini minum obat ini, Van. Aku tahu. Obat ini sengaja dibiarin di sini supaya dokter ini dikira bunuh diri. Ayo. Terus gimana? Tiara, ayo. Van,
harus gimana sekarang? Kenapa setiap petunjuk yang mengarah ke mama tuh jadi buntu kayak gini? Aku harus cari mama di mana lagi? Mana aku udah gak tahu. Tiara, kamu tenang sekarang. Ayo kita pergi. Ayo, ayo. Tiara, ayo. Bu Rizka, saya senang sekali ketemu sama ibu. Tiara, saya ingin ketemu dengan anak saya, Tiara. Iya, Bu. Kami pasti akan mengantar ibu. Di mana Tiara? Tolong saya untuk bisa ketemu dengan anak saya, Tiara. Bu, ini Nadia, putri saya. Nadia ini sahabatnya Tiara. Saya pasti akan antar ibu ketemu Tiara, tapi nggak sekarang. Ibu harus pulih dulu, supaya Tiara senang ketika ketemu ibu. Ibu sudah sehat. Kalau ibu sakit, Tiara pasti sedih. Ya. Ibu kemana aja selama ini? Hah? Siapa yang sudah merantai ibu? Saya harus melepaskan rantai dari kaki ibu. Ya, Papa lagi di jalan. Ini Papa mau ke kantor polisi karena mau bawa Lukman kantor polisi bersama Pak Saputra dan juga istrinya Lukman. Ya udah, kalau urusannya udah selesai, kamu cepet pulang ya. Iya. Papa segera pulang ya. Hati-hati ya, Mas. Pembunuh. Mereka pembunuh! Hendra Saputra dan Prita Saputra. Mereka nggak tahu kalau saya masih hidup. Saya selamat. Saya sudah menunggu 15 tahun untuk membalas perbuatan mereka. Saya akan menghabisi mereka. Pembunuh. Mereka pembunuh. Pembunuh. Nadia, kamu kenal dengan Tiara? Tolong bawa saya ketemu dengan Tiara. Saya mohon. Iya, Tante. Tolong saya untuk bisa ketemu dengan Tiara. Saya mohon. Bu, ibu. Ibu istirahat dulu. Kamu janji ya? Kamu janji akan membantu saya untuk bisa ketemu dengan Tiara. Ayo. Ibu istirahat dulu. Ayo. Akhirnya Papa bisa menemukan dia. Pak, tadi Papa bilang sama aku, Papa mau jelasin siapa sih perempuan itu? Sabar dulu. Intinya Papa sudah kasih tahu kalau keluarga Saputra akan datang ke sini.
dan memohon kamu untuk menikah sama Aldo. Percuma kali, Pak. Nggak ada yang percuma. Papa akan buat mereka memohon sama kita agar kamu mau menikah sama Aldo. Wanita di dalam sana itu adalah kuncinya. Kamu tadi sudah merekam semuanya kan? Nah, kirim videonya ke HP Papa. Papa akan menemui berita dan menunjukkan videonya ke dia. Papa pasti akan senang sekali melihat reaksi dia. Pak, apa tadi yang dibilang sama perempuan di dalam itu tentang suaminya? Iya, benar. Wanita itu bisa membuat Pak Hendra dan Prita masuk penjara. Oke, aku paham, Pak. Tapi tetap aja siapa sih dia sebenarnya? Dia adalah hantu di masa lalu. Pak Hendra dan Prita sudah banyak membunuh orang. Dan mereka selalu membereskan semuanya. Mereka pergi tanpa jejak. Dan mereka juga berusaha untuk membunuh keluarga wanita itu. Dimulai dengan suaminya lebih dahulu. Lalu putri kecilnya, Tiara. Dan akhirnya dia. Tapi untunglah dia selamat. Sekarang, dia adalah saksi hidup. Selama kita memiliki dia, mereka pasti akan menuruti apa kemauan kita. Jadi sekarang, bersabarlah. Dan kamu jangan melakukan sesuatu dengan gegabah. Pak Hendra, sekarang kamu koma di rumah sakit. Dan sebentar lagi, putri kamu Prita akan berada di dalam kendaliku. Sedangkan cucu kamu Aldo akan menikah dengan putriku. Dan satu lagi, semua usaha yang kamu bangun akan menjadi milik aku. Jadi lebih baik kamu koma dan meninggal di rumah sakit daripada kamu bangun dari koma kamu dan mendapat serangan jantung lagi karena shock. Kalian sudah membunuh suami saya. Astagfirullahaladzim. Ibu kok jadi nuduh kami begini? Saya tahu ibu sedih. Tapi ibu tidak boleh menuduh seperti itu. Kalian bisa pura-pura sekarang. Tapi saya nggak akan tertipu. Dan kalian dengar ya. Apapun caranya, saya akan membalas kematian suami saya. Kalian dengar itu. Kalian akan mendapat ganjarannya.
Pak Hendra sudah sadar. Saya nggak apa-apa. Pak jangan Pak. Bapak harus tetap istirahat di sini Pak. Pak Hendra jangan Pak Hendra. Bapak harus istirahat Pak. 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 Dia. Pak, tolong Pak, kembali ke tempat tidur Pak. Kok pintu kamar Papa kebuka ya? Papa? Baru beberapa hari Papa dirawat di rumah sakit. Kamu sudah membuat kekacauan. Kenapa kamu pecat pengawal kita? Mereka semua nggak becus. Apa benar? Kita punya musuh. Dan ternyata musuh kita adalah sahabat Papa sendiri, Pak Encep. Gak mungkin. Pak Encep gak akan berani melakukan hal itu. Pak Encep yang bawa Erik dan orang-orangnya ke kita. Kita terlalu percaya sekali dengan Pak Encep. Papa tahu? Ada seseorang yang menculik Mas Lukman dan dia sedang berusaha membongkar kasus perjudian kita. Kalau nanti putri saya jadi menikah dengan cucu Pak Hendra, apapun masalah Anda, itu akan menjadi masalah saya juga. Ini Erik. Erik ini memiliki layanan keamanan terbaik di Jakarta. Sebenarnya kantor layanannya sudah full book, jadi saya terpaksa menggunakan koneksi pribadi saya agar Erik bisa mendahulukan kebutuhan Pak Hendra. Tapi Papa nggak usah khawatir. Saya udah urus semuanya. Gak mungkin Encep pelakunya. Encep memang punya uang. Tapi dia tidak punya ini. Dia orang bodoh. Pelakunya pasti orang lain. Dokter itu meninggal begitu aku sampai di rumahnya Rik. Ini pasti ulahnya si Lukman. Makanya kamu harus terus awasin Lukman, Rik. Nggak bisa. Nggak bisa, Nat. Masalahnya penyamaran aku tuh udah kebongkar sama si Aldo.
Jadi mereka... Ya. Aldo dengar percakapan aku sama kamu pas aku telepon kamu. Ini nggak bisa nih, Rick. Ini bahaya banget buat kamu. Kamu harus cepatnya pergi dari kota ini, Rick. Enggak. Oh, enggak sih? Kamu bilang apa? Ini bahaya buat kamu. Bahaya? Mereka bisa lakuin apa aja ke kamu, Rick. Natasha, emang kamu pikir aku nggak tahu? Dengan kamu ngomong semua rahasia ini sama si Revan, emang itu nggak bahaya? Hah? Nat, aku nggak akan ninggalin kamu di sarang ular berbisa ini. Keluarga Saputra itu sangat berbahaya buat kamu. Aku tahu. Segimanapun kamu nyuruh aku buat keluar dari kota ini dan ngumpet, aku nggak bakal ninggalin kamu. Aku bakal di sini, di samping kamu terus, sampai kapanpun. Nih, pakai. Terus sama ini fluid. Kalau misalkan ada bahaya, tiup aja itu. Ntar ada yang nolongin kok. Terus hati-hati, ini Jakarta. Gue cabut dulu ya. Udah intinya kamu tenang aja. Aku cuma nggak pengen kamu kenapa-kenapa. Iya, aku tahu. Cuman kamu tahu kan aku siapa? Erik. Ya? Udah. Shh. Nggak apa-apa. Aman. Hati-hati ya. Di mana dia? Hey you. Ngelihat wanita jogging daerah sini? Saya kagak akan kasih tahu informasi apapun ke kamu. Lebih baik kamu pergi dari sini. Ini lahan milik kami. Berani-beraninya lu bicara seperti itu sama gua. Lu bosan hidup? Lu nggak tahu siapa gua? Aldo, lepasin bapak itu.
Oh, superhero. Makin lu deket sama gua, lu makin deket sama kematian lu sendiri. Oh. Hei, kalian. Kalian pikir dia adalah sang penyelamat kalian? Kalian pikir dia bisa melindungi kalian? Salah. Karena sebentar lagi dia akan mati di tangan keluarga Saputra. Dan buat kalian semua, mulai sekarang berharaplah kepada Sang Pencipta, bukan kepada sang pembajak sawah. Dan aku nggak takut sama ancaman kamu. Sorry. Gue lagi gak ada waktu. Ini kamu nggak mau nurunin aku? Harus ya? Kalau aku nggak mau? Reste malu tau diliatin orang. Ini yang namanya ketiban durian runtuh. Kejutan yang sangat menyenangkan. Tahu-tahu kamu jatuh dari pohon dan aku tangkap. Dia ngambil kesempatan ya. Kamu tahu nggak kenapa aku tadi naik ke pohon? Kenapa? Aldo ngejar aku. Hampir aja Aldo tahu siapa aku sebenarnya. Apa? Makanya tadi aku lari terus aku sembunyi di atas pohon. Orang dalam yang kerja sama keluarga Saputra. Yang juga mata-mata aku. Dia juga ketahuan, Van. Tiara, mulai sekarang kamu harus lebih hati-hati. Mereka nggak akan lepaskan kamu. Dan aku nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Pasti. Ayo, sekarang kita pulang. Ayo cepetan jalan. Ya udah. Saya udah cukup istirahat. Saya mau ketemu dengan Tiara, anak saya. Sabar dulu. Kamu... Bawa saya ketemu Tiara sekarang. Saya mau ketemu dengan anak saya. Oke. Saya pasti bawa kamu ke dia, ya. Tapi kita harus hati-hati. Kamu nggak ingin putri kamu kenapa-napa kan? Kamu kan tahu musuh kamu itu Pak Hendra dan Prita. Mereka sangat kuat dan kejam. Saya nggak bisa membawa kamu begitu aja ketemu putri kamu. Kalau mereka tahu, mereka malah bisa menyakiti putri kamu.
Putri saya datang ingin menjemput saya. Tapi perempuan tua itu jahat. Dia ingin membunuh anak saya. Perempuan itu jahat. Perempuan tua itu jahat. Ini putri saya Nadia. Dia sahabatnya Tiara. Dia akan membawa kamu ke tempat yang aman. Dia akan menjaga kamu. Pakai sal ini. Saya nggak ingin ada orang yang mengenali kamu. Ya. Setelah kamu di tempat yang aman, saya akan bawa putri kamu ke sana. Nadia, kamu bawa Bu Rizka ke villa kita. Pastikan dia aman. Iya, Pak. Mama datang, Nak. Mama datang. Kalau kamu ingin Aldo berlutut di hadapan kamu harus pastikan wanita ini aman. Dan jangan sampai dia pergi dari villa tanpa seizin Papa. Iya, Pak. Hai, Tante. Ya. Apa kabar, Pancep? Pak Hendra. Kenapa? Kamu kaget aku masih hidup? Oh, enggak lah Pak, enggak. Saya senang sekali melihat Bapak sudah keluar dari rumah sakit. Apa-apaan ini, Pak? Pancep bekerja sama dengan siapa? Saya tahu Pancep tidak punya otak. Ya tidak mungkin Pancep bekerja sendirian. Apa maksud Bapak? Pancep memasukkan bodyguard di keluarga saya. Hanya untuk memata-matai keluarga saya. Iya. Pak, saya memasukkan mereka itu karena mereka adalah orang yang terbaik. Highly recommended. Dan saya melakukannya. Karena kita bersahabat, Pak. Saya akan tunjukkan sesuatu. Sesuatu yang akan membuat Bapak setuju untuk menikahkan Nadia dengan Aldo secepatnya. Apa maksud Pancep? Saya sudah kirim ke handphone Bapak. Hendra Saputra dan Prita Saputra. Mereka nggak tahu kalau saya masih hidup. Saya sudah menunggu 15 tahun untuk membalas perbuatan mereka. Saya akan menghabisi mereka. Dari mana Pancep dapatkan semua ini? Itu nggak penting. Saya cuma mau bilang satu hal. Saya nggak seperti Bapak yang suka menusuk dari belakang. Saya menusuk dari depan, Pak. Selama ini Bapak sudah begitu sangat berhati-hati. Tapi ada satu hal terlewat. Rizka masih hidup. Dan dia bisa membuat Bapak dan Prita masuk penjara. Jadi, segera laksanakan pernikahan Nadia dan Aldo. Dan saya akan segera menyerahkan Rizka ke Bapak. Terserah Bapak mau apakan dia.
Gimana? Oke Pak Cep, pernikahan Aldo dan Nadia akan kita segera laksanakan. Oke. Bagus. Bagus. Itu yang sangat saya butuhkan. Baiklah. Saya permisi. Pancep. Setelah pernikahan Aldo dan Nadia, serahkan Rizka kepada saya. Kalau Pancep tidak menyerahkannya kepada saya pastikan putri Pancep akan saya habisi. Papa nggak usah khawatir. Opa? Opa udah keluar dari rumah sakit? Iya. Opa? Aldo seneng. Akhirnya Opa baik-baik aja. Iya. Aldo, kamu harus menikah dengan Nadia. Enggak Opa. Aldo udah seneng, Opa udah keluar dari rumah sakit dan baik-baik aja, dan sekarang Opa nyuruh Aldo buat nikah sama Nadia. Enggak. Aldo nggak suka sama Nadia, Opa. Aldo. Dengarkan Opa dulu. Kamu harus menikah dengan Nadia. Dengar, Opa. Enggak, Pak. Aku nggak setuju Aldo menikah dengan Nadia. Aku nggak setuju Papa manfaatin Aldo seperti Papa manfaatin aku. Diam kamu, diam. Papa nggak minta pendapat kamu. Gak usah ikut bicara. Kamu harusnya bersyukur. Kamu masih hidup. Aldo. Ayo, kita bicara. Aldo. Udahlah, Mas. Jangan turutin kemauan apa kamu. Aldo. Mas Lukman. Mas. Kamu tahu Rizka kan? Wanita dari masa lalu itu. Rizka masih hidup. Dan dia ada di tangan Pancep. Pancep menggunakan hal itu untuk memaksa kamu menikahi Nadia. Tapi Opa... Aldo, kita ikuti permainan Pancep. Setelah kamu menikahi Nadia dan Rizka berada di tangan kita, Opa akan bereskan semuanya. Dan kamu harus turuti Opa. Baik, Opa. Ternyata Natasha adalah Tiara Suherman. Berarti mamanya Natasha itu yang disekap sama Nadia.
Kok Aldo bisa punya foto mama? Kurang ajar kamu, Do. Kamu bilang sama saya sekarang di mana kamu sekap mama? Tolong selamatkan dia ya Allah. Aku mohon. Aku harus minta bantuan Revan juga. Tadi itu habis terima telepon. Sepertinya terima telepon dari Aldo. Aldo, keluar kamu! Siapa tuh yang lari? Aku harus temuin dia.